pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Anies Baswedan membantah pernyataan juru bicara PKS tentang deadline 40 hari pemerintahan kepada Anies untuk mencari tambahan kursi di parlemen agar bisa maju di Pilgub Jakarta. Dan inilah suara Anies Baswedan. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama, itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Nah, saya sampaikan insya Allah bisa, ya diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli, sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu, karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia. Jadi setelah saya pulang dari Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam yang kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi satu. Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya,
saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, inilah yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap. Saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS, dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Itulah pernyataan Anies Baswedan yang membantah pernyataan-pernyataan dari jubir-jubir PKS yang mengatakan bahwa ada tenggat waktu 40 hari dan deadline pada 4 Agustus 2024. Dan Anies Baswedan menyatakan itu semuanya tidak ada keputusan seperti itu. Oleh karenanya Anies Baswedan minta pengertian kepada seluruh pendukungnya. Sebelumnya, juru bicara PKS mengatakan bahwa ada tenggat waktu 40 hari yang dilanggar oleh Anies Baswedan untuk mencari tambahan 4 kursi dan ternyata sudah melewati 4 Agustus. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Itulah pernyataan jubir PKS yang mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak bisa memenuhi tambahan 4 kursi sehingga Anies ataupun PKS tidak bisa melenggang ke KPU sehingga batal Nyagup di Pilkada Jakarta.
Dan sangat mengejutkan sekali ternyata PKB mengatakan masih bersama Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Kita dengarkan pernyataan dari pengurus PKB Jakarta. Ya, sekarang kita sudah bisa mendengar. Baik, Pak Hasbi, kita juga ingin sekali tahu bagaimana kemudian langkah dari PKB ini dalam memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kali ini. Silakan Pak Hasbi. Sampai hari ini PKB partai yang pertama kali, DPW PKB DKI yang pertama kali mendeklarasikan Anies tetap masih bersama Anies Baswedan. Tidak berubah sama sekali. Jadi andai kata di media massa hari ini, sesuai kalau kita lihat judul di TV One hari ini bahwa Anies sudah tutup buku, itu sesuatu yang sesuatu khayalan, karena sampai hari ini PKB masih konsisten dengan Pak Anies Baswedan. Baik, kalaupun ternyata PKS pun mengusung aman, pasangan aman ini Anies Baswedan Sohibul Iman, PKB juga masih akan memberikan dukungannya, Pak Hasbi? Nah, ini kendalanya. PKS itu pada waktu mendeklarasikan soal aman dengan Pak Sohibul Iman itu tanpa berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Anies. Ini nggak bisa kan seperti itu, Mbak. Namanya kita berkoalisi nanti sama-sama mendukung Pak Anies, itu harus segala sesuatu itu diputuskan harus bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kan tujuan untuk mendukung Pak Anies ini kan menang. Makanya PKB sampai hari ini belum menerima kalau Anies dan Sohibul Iman. Tidak menerima PKB hari ini. Nah, langkahnya Pak kemudian sebagai jalan tengah ini Pak, jadi tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan kalau pasangannya Pak Anies ternyata Pak Sohibul Iman, PKB nggak setuju nih. Ada komunikasi lebih lanjut Pak mengenai hal ini? Oh iya, kita komunikasi dengan beberapa partai, dengan yang lain, termasuk dengan kawan-kawan PDI, semua. Gitu komunikasi, tapi memang sampai hari ini belum ada titik temu. Menurut kami pemilu ini kan masih lama, pilkada ini masih lama. Toh kemarin kalau kita belajar dari Pilpres kemarin, Pak Muhaymin. Jadi sebetulnya PKB sudah mengadakan pertemuan dengan PKS, namun demikian dikatakan belum ada titik temu antara para pengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, yaitu DPW PKS dan juga DPW Nasdem yang mengatakan belum ada titik temu. Dan ini jawaban dari Refrizal dari PKS Jakarta. Orang Betawi bilang, anak-anak udah enak di lu, nggak enak di gue gitu kan. Siapa dong yang dari PKS yang diminta? Ada nggak? Kenapa Pak Ref? Masa kita mau kosong-kosongan aja dukungnya? Apa kata pendukungnya PKS di Jakarta? Jakarta tuh pernah menang bisa nyalonin sendiri loh, Jakarta 2004. Waktu Adang Dhani dulu pernah nyalon sendiri, kita bisa. Ya kita sekarang hanya minta wakil. Wajar dong. Kemarin kita kecelek juga nggak ada wakil. Kemarin si Sandi mundur, kita nggak dapat wakil. Kemarin kecelek kita. Gitu kan? Harus jelas, politik kan nggak boleh abu-abu. Kita harus jelas, harus konkret. PKS harus konkret. Kita dituntut juga oleh pendukung kita, oleh kader kita. PKS harus maju sebagai partai pemenang. Jangan sebagai kosong-kosong juga gitu loh. Dan kita minta Anies sebagai kader PKS juga nggak ada responnya Pak Anies. Bisa juga pilihannya kan bisa Anies sebagai kader PKS atau Sohibul Iman diambil sebagai wakilnya. Itulah PKS yang mengatakan bahwa sudah meminta Anies Baswedan agar mau menjadi kader PKS, namun demikian katanya tidak ada jawaban. Oleh karenanya PKS meminta Sohibul Iman Wiranu dijadikan sebagai wakilnya Anies Baswedan dikarenakan telah mengalah pada Pilgub yang lalu di mana Sandiaga Uno pun mundur, namun demikian PKS tidak dapat apa-apa. Begitu Mas Bro. Sebelumnya Anies Baswedan berjanji untuk tidak mengkhianati Prabowo, namun demikian pada kenyataannya Anies mengkhianati Prabowo Subianto. Dan inilah pernyataan Pak Prabowo, I will Anies. not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu
Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya. Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Itu sebetulnya kami minta. Setelah beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya. Itulah lidahnya Anies Baswedan yang mengatakan tidak berkhianat kepada Prabowo Subianto. Dan Anies Baswedan juga mengatakan tidak akan berkhianat kepada Prabowo Subianto. Karena tawarannya cawapres, tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Ya, ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Lidahnya Anies memang tidak bertulang dan selalu seperti itulah Anies Baswedan.